Laporan KKR Aceh seharusnya dapat diakses publik suatu saat nanti, karena menyuguhkan gambaran yang jauh lebih lengkap dan detail dibandingkan tulisan saya ini. Laporan itu pantas menjadi sebuah museum kemanusiaan yang bisa dikunjungi setiap waktu untuk mengingatkan setiap orang bahwa anggapan klise ini masih berlaku. Lebih baik mencegah perang ketimbang berperang. Perang atau konflik merugikan siapa saja. Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Makcik Linda. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat. Makcik akan bercerita tentang orang Kanekes atau populer disebut orang Baduy yang meliputi budaya, agama, atau kepercayaan mereka. Hal yang ajaib bagi kita tapi hal biasa saja bagi mereka. Bagaimana mereka menjaga hutan serta lingkungan dan peristiwa masa lalu di Kanekes yang terhubung dengan sejarah Indonesia. Perkampungan orang Kanekes ini terletak di Provinsi Banten. Makcik menulis cerita ini dipicu oleh kasus hilangnya pusaka-pusaka suci keagamaan orang Kanekes bertahun-tahun lalu, termasuk hilangnya kujang bermata 5 yang amat sakral. Semoga kujang itu sudah dikembalikan atau suatu saat dikembalikan. Cerita ini berjudul Cerita Urang Kanekes dan Hilangnya Pusaka Suci. Dan cerita Makcik ini pernah dimuat di media daring Tirto ID. Makcik akan membacanya dalam 2 episode, yaitu episode ke-11 dan episode ke-12. Ini adalah episode ke-11. Cerita Urang Kanekes dan Hilangnya Pusaka Suci. Setahun sekali, Bu Un Yasih diiringi baris kolot, orang-orang pilihannya, pergi ke Sasaka Pusaka Buana di Bukit Pamuntuan. Di sana ia memimpin mereka melakukan muja, yaitu pemujaan terhadap Tuhan Nukersa yang berkuasa atas segala. Bukit Pamuntuan berada di hulu Sungai Ciujung di selatan Kampung Cikesik, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Namun setiap kali muja tiba, Bu Un Yasih merasa sedih. Para puun atau pemimpin adat tertinggi Cikesik pendahulunya memanterai Sang Hyang Kudi, kujang bermata 5 yang menjadi bagian dari ritual muja. Sedangkan ia belum pernah melakukannya sekalipun. Kujang itu dicuri lebih dari 30 tahun lalu, sebelum ia menjadi puun. Dulu kujang pusaka tertancap pada batu di Arca Domas, tempat sakral dalam hutan larangan di bukit itu yang dipenuhi batu, termasuk batu-batu yang menyerupai hewan di bumi. Di Arca Domas juga terdapat
lemah bodas yang dipercaya orang-orang Kanekes, orang Baduy dalam dan orang Baduy luar, sebagai satu-satunya tempat turunnya dewa-dewi dari kahyangan. Jukut Komala atau lumut tebal yang menyerupai bentuk semar atau Batara Manikmaya tumbuh di situ. Setiap tahun, salah seorang pilihan Pu'un Cikesik yang turut muja di Arca Domas meninggal dunia. Ia kembali kepada Tuhan Nukersa. Tempat ini sakral, tetapi tidak luput dari tangan-tangan jahat. Tidak hanya sekali pusaka keagamaan di Arca Domas hilang. Pada awal tahun 1980-an, sebuah cawan pusaka dan tutupnya dicuri. Pada akhir 1989, kujang pusaka mengalami nasib serupa. Pelakunya orang yang sama. Orang Jawa, perawakannya tinggi, berilmu tinggi, rambutnya beruban, gondrong. Sekarang dia sudah meninggal dunia. Kematiannya karena usia. Kata Pu'un Yasih dalam bahasa Sunda menjawab pertanyaan saya pada hari Kamis 20 Agustus tahun 2020 lalu. Usia Pu'un Yasih sekitar 95 tahun. Rambutnya yang putih panjang digelung. Ia mengenakan iket, penutup kepala khas Sunda berwarna putih. Majalah Tempo edisi 20 Januari tahun 1990 menerbitkan berita pertama kali tentang hilangnya kujang pusaka di Arca Domas dengan judul "Kujang Lenyap, Bencana Datang". Pihak kepolisian Rangkas Bitung yang mengetahui kabar pencurian waktu itu, anehnya, tidak menindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan. Saat cawan pusaka hilang, orang Baduy sudah merasa akan terjadi malapetaka. Kebakaran di Kampung Cibeo, Sungai Ciujung meluap dan banjir yang melanda sesudahnya dipercaya sebagai akibat. Pada tahun 1982, antropolog Yudhistira Garna mewawancarai Ki Jalce, narasumbernya yang mengatakan bahwa pencurian cawan Sanghyang Pakombaan membuat orang-orang Kanekes merasa gagal mengemban amanat. Benda pusaka tersebut titipan dari Ratu Banten. Dalam bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa Lampung, Ratu artinya raja. Ki Jalce pernah menjadi Pu'un Cikartawarna. Kujang yang hilang makin meresahkan orang-orang Baduy. Kujang tidak hanya pelindung dari bencana, tetapi juga simbol ilmu pengetahuan, pewarisan budaya berladang, dan petunjuk hidup langsung dari dewa. Aksi pencurian benda ibadah telah mencapai puncak dengan hilangnya kujang. Pu'un Sadi, pendahulu Pu'un Yasih, segera mengutus 9 orang untuk mencari pusaka-pusaka suci yang hilang. Sebagai Pu'un Cikesik, ia memegang otoritas tertinggi keagamaan dan hukum Kanekes. Pasukan 9 atau Barisan Salapan berjalan kaki dari Banten ke sejumlah kota di Jawa Barat hingga akhirnya sampai di Jakarta.
Mereka kemudian berhenti di muka rumah dinas jabatan seorang jenderal yang dijaga ketat. Mereka ingin bertemu tuan rumah, tetapi terhalang masuk. Pencuri berilmu tinggi hanyalah orang bayaran. Ia menyerahkan benda-benda curiannya kepada pemberi perintah. Ketika kasus pembantaian Talang Sari di Lampung pada tanggal 7 Februari tahun 1989, pemberi perintah ini sudah berpangkat jenderal. Orang-orang Baduy atau orang Kanekes percaya pemilik kujang itu Batara Patanjala, leluhur mereka. Namanya tidak tercatat dalam buku sejarah, tetapi banyak hal tidak tercatat dalam buku sejarah. Berdasarkan carita Lutung Kasarung, naskah sastra yang dipandang suci, Batara Guruminda Kahyangan turun ke Buana Pancatengah dalam wujud seekor lutung hitam besar untuk mengajarkan adat berladang atau berhuma kepada manusia yang meliputi tata cara, aturan, dan ritualnya. Ia menentukan peralatan yang digunakan, yaitu kujang, dan meneguhkannya dengan menancapkan sebilah kujang bermata lima atau Sang Hyang Kudi pada sebongkah batu di Bukit Pamuntuan. Setelah berada di bumi, Batara Guruminda Kahyangan atau Lutung Kasarung mengubah namanya menjadi Batara Patanjala. Dalam pantun Lutung Kasarung versi Kanekes, sastra lisan yang dilafalkan dengan diiringi tarawangsa, sejenis alat musik gesek, tiap kali ritual permulaan berladang, lutung dari kahyangan itu bernama Guruminda Patanjala. Tujuan ritual ini untuk menurunkan pohaci Sang Hyang Hasri dari kayangan yang akan mewujud padi sakral untuk ditanam. Tradisi bersawah di Jawa memiliki pohacinya sendiri, yaitu Dewi Sri, sumber pangan kehidupan dan sekaligus dewi terpenting. Puun Cikesik menetapkan awal berladang di Cikesik, Cibeo, dan Cikarta Warna. Belum ada yang mengetahui usia pasti kujang Batara Patanjala tersebut. Namun sebagian orang memperkirakan ia jauh lebih tua dari kerajaan Banten yang telah dikenal dunia luar pada abad ke-10 Masehi. Di upacara Narawas atau upacara pembukaan lahan untuk ditanami padi pada bulan Kapat dalam penanggalan Baduy, kujang menjadi alat pertanian yang ditetapkan hukum adat. Terlarang atau disebut buyut menggunakan alat-alat lain. Naskah Bujangga Manik turut merekam sosok Batara Patanjala. Tokoh cerita dalam naskah ini tiba di Bukit Bulitsir yang disebut sebagai tempat suci untuk mengenang Raja Patanjala. Letaknya diperkirakan di hutan larangan di Bukit Pamuntuan Kanekes. Naskah Bujangga Manik ditulis pada akhir abad ke-15, mengisahkan perjalanan ziarah seorang pendeta penyair ke sejumlah tempat di Jawa dan Bali. Ia pangeran yang meninggalkan kehidupan masa lalunya di Istana Pakuan, Pajajaran. Naskah ini juga mengisahkan kerajaan Demak sudah ada dan kerajaan Majapahit masih kuat. Ada 3 jenis ritual atau ziarah orang Baduy
yang masing-masing dilakukan pada tempat dan waktu berbeda. Pertama, ziarah ke Gunung Sorokokot sebelum Kawalu Tutuk atau Kawalu Akhir dalam penanggalan Baduy. Di gunung ini tidak ada pusaka suci. Ziarah bertujuan meminta para guryang, para sanghyang, dan makhluk-makhluk halus agar turut membantu ketertiban dan keamanan. Kedua, ziarah di Saksaka Domas, Mandala Parahyang, yang berada di hutan larangan di sebelah selatan Kampung Cibeo di hulu sungai Ciparahyang. Doa dipimpin Pu'un Cibeo dan dilakukan pada Kawalu Tutuk atau bulan ketiga penanggalan Baduy. Di Sasaka Domas ini ada makam para karuhun, benda-benda pusaka Pakuan Pajajaran, dan menurut kepercayaan orang Baduy, tempat Batara Cikal Moksa. Batara Cikal adalah kakak Batara Patanjala. Ia dikisahkan turun di Sasaka Pusaka Buana tetapi menghilang atau moksa di Sasaka Domas. Pu'un-pu'un yang tutup usia pun dikuburkan di Sasaka Domas. Hampir 450 tahun lalu, batu-batu leluhur kerajaan Pakuan Pajajaran dipindahkan para penggawa atau pejabat tinggi istana ke tempat ini. Pemindahan dilakukan oleh dua rombongan. Rombongan pertama dipimpin 3 serangkai, Demang Haur Tangtu, Pu'un Buluh Panah, dan Guru Alas Lintang Kendesan. Rombongan kedua dipimpin putra mahkota Pakuan Pajajaran, Rahyang Santang Arya Cakrabuana. Prabu Ragamulya Surya Kencana, raja terakhir Pakuan Pajajaran, memerintahkan operasi khusus tersebut. Setelah itu ia menghilang. Ia tidak dibunuh di Pulau Sari oleh Sultan Maulana Yusuf dari Kesultanan Banten seperti dalam versi sejarah yang banyak beredar itu. Pulau Sari adalah tempat pertapaan di Gunung Pulau Sari, bukan lokasi pertempuran ataupun sebuah kota. Kerajaan Banten yang dikenal pada abad ke-10 dan berakhir dengan berdirinya Kesultanan Banten pada tahun 1526, membangun Candi Hindu Siwa dan pertapaan di Gunung Pulau Sari yang juga dinamai Gunung Kailisa. 800 resi pertapa di Pulau Sari disebut Ajar Domas. Sejarawan dan arkeolog Prancis Claude Guillot menulis bahwa kerajaan Banten adalah kerajaan Sunda sebelum kerajaan Pakuan Pajajaran dalam bukunya Banten, Sejarah dan Peradaban abad ke-10 sampai abad ke-17. Meskipun pertempuran pasukan Kesultanan Banten dengan pasukan Pakuan Pajajaran terjadi beberapa kali akibat dinamika politik waktu itu, ada kesepakatan tidak tertulis bahwa raja tidak boleh membunuh sesama raja dalam medan perang. Maulana Yusuf dan Surya Kencana masih memiliki pertalian darah melalui Raja Pakuan Pajajaran terdahulu, Sri Baduka Maharaja Prabu Siliwangi. Surya Kencana kemudian diketahui bertapa di hutan Gunung Halimun. Ia melakukan tapa drawa, yaitu bertapa sampai hilang jasadnya, tinggal rambut dan kuku. Dalam naskah akhir abad ke-16, Carita Parahyangan, ia disebut Nusya Mulia dan dikisahkan Pakuan Pajajaran runtuh akibat gempuran Kesultanan Banten yang detail peristiwa terakhir ini tertera pada naskah
Sajarah Banten. Peninggalan Pakuan Pajajaran paling sakral adalah Hanjuang Bodas, tanaman berwarna putih menyerupai palem. Tanaman ini dianggap azimat dari Tuhan. Ia dapat berpindah-pindah tempat. Serbuk akarnya membuat manusia kebal segala jenis senjata, dapat bernafas dalam air, dan tidak dapat terlihat jin maupun manusia. Ketiga, pemujaan di Arca Domas pada 16, 17, 18 bulan Kalima penanggalan Baduy. Arca Domas terletak di Sasaka Pusaka Buana, dalam hutan larangan di sebelah selatan Kampung Cikesik, di hulu Sungai Ciujung. Muja di situs keagamaan ini dipimpin Puun Cikesik. Ia menentukan siapa saja yang boleh ikut muja. Dalam bahasa Latin, posisi Puun Cikesik di antara dua puun lain disebut primus inter pares, artinya yang terpenting dan diutamakan dari yang setara. Di Arca Domas, Sang Hyang Kudi atau Kujang Bermata Lima pernah berada. Pemujaan kepada Tuhan Nukersa di Arca Domas merupakan inti paling sakral dari agama orang-orang Baduy. Awalnya, semua orang Baduy tinggal dalam kampung yang kelak dikenal dengan sebutan Baduy Dalam. Ketika seseorang lalai atau melanggar aturan dan adat, termasuk berkompromi dengan perkembangan dunia modern, ia akan diminta meninggalkan Baduy Dalam. Permukiman baru yang dibangun orang seperti inilah dinamai Kampung Panamping atau Kampung Baduy Luar. Tidak ada puun di Baduy Luar. Para puun hanya ada di Baduy Dalam. Mereka pemimpin adat untuk Baduy Dalam dan Baduy Luar, orang-orang Kanekes. Ada 3 kampung di Baduy Dalam, yaitu Cikartawarna, Cibeo, dan Cikesik. Baduy Luar sekarang meliputi 65 kampung. Puun Cikartawarna tidak memiliki kekuasaan seperti Puun Cibeo dan Puun Cikesik. Ia hanya memiliki wewenang terhadap urusan kesenian, kebatinan, pengobatan, dan pertahanan. Ia tidak berhak memimpin upacara-upacara ritual seperti ke Sasaka Domas dan Arca Domas. Tetapi ia wajib memimpin rakyatnya memulai berladang di Humas Serang yang bisa berubah-ubah tempatnya di tanah yang ditentukannya dalam lingkungan kampung Cikartawarna. Dalam upacara-upacara ritual, Puun Cikartawarna bisa ikut Puun Cikesik atau Puun Cibeo. Puun Cikartawarna adalah keturunan Dalem Lagondi, anak kedua dari Batara Patanjala. Puun Cikesik adalah keturunan Dalem Janggala, anak tertua dari Batara Patanjala. Puun Cibeo keturunan Dalem Putih Sedah Hurip, anak ketiga Batara Patanjala. Kehidupan orang Baduy Dalam tidak hanya menyatu dengan alam, menjaga dan merawatnya, tetapi juga diliputi kegaiban dan keajaiban yang disediakan semesta. Puun Yasih teringat peristiwa di masa pendudukan Jepang. Tentara-tentara Jepang telah merampas padi yang disimpan di lumbung atau leit di kampung Baduy Luar.
Sejumlah orang Baduy luar yang berhasil mencapai Baduy dalam melapor kepada puun-puun yang menjabat waktu itu tentang apa yang terjadi. Orang-orang kampung ketakutan karena mereka belum pernah mengalami penyerangan seperti itu. Di masa kolonial Belanda, mereka tidak pernah diganggu. Puun Cikesik ketika itu adalah Puun Kais. Puun Yasih turut menyaksikan ketegangan dan persiapan dalam kampung Cikesik atau Tangtu pada Ageng untuk menghadapi bala tentara Jepang. Ia mengisahkan upaya para kokolot atau sesepuh Cikesik membangunkan Mahewa, kokolot yang sedang tidur di sebuah gua. Mahewa pun bangun dari tidurnya. Ia berjalan keluar dari gua dan langsung bertanya, "Po ayeuna kiamat? Hari ini kiamat?" Setelah mendapatkan penjelasan tentang adanya ancaman terhadap kampung mereka, Mahewa pergi mengambil segenggam merang lalu berjalan keluar kampung untuk menyambut pasukan Nippon. Dengan segenggam merang, ia membuat mereka lari terbirit-birit, tidak kembali lagi. Sehari-hari, Mahewa sering menjunjung batu besar di kepalanya. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk tidur. Setelah menyelesaikan tugas, Mahewa kembali ke gua untuk melanjutkan tidur dan berpesan, ia hanya boleh dibangunkan bila terjadi perang. Sejak saat itu, Mahewa tidak pernah lagi keluar dari gua. Tan Malaka menggunakan nama samarannya Ilyas Hussein untuk bekerja sebagai juru tulis Romusa di Bayah yang terletak di Banten Selatan, sebagaimana kampung-kampung orang Kanekes atau orang Baduy. Bayah adalah lokasi Romusa terbesar di Pulau Jawa. Tan Malaka menginjakan kaki di Bayah pada bulan Juni 1943. Ia menulis dalam bukunya Dari Penjara ke Penjara, sekitar 90.000 rakyat tewas selama pembangunan jalan kereta api dari Bayah ke Saketik. Pada hari-hari tertentu, di puncak kelaparan dan penyiksaan pada tahun 1944, ia mencatat Romusa yang meninggal dunia per hari mencapai 500 orang. Suatu hari, di bulan September 1944, Soekarno datang ke Bayah untuk memaksa Romusa bekerja lebih keras menggali batu bara untuk tentara Jepang. Banten Selatan merupakan salah satu basis gerilya pemuda Republik. Khairul Saleh, Muhyiddin Nasution, Haji Tubagus Ahmad Khotib, dan Djaro Karis mendeklarasikan Tentara Rakyat pada tanggal 11 Oktober 1949. Mereka membangun basis untuk melawan penjajah kolonial di Banten Selatan. Pencurian pusaka-pusaka suci keagamaan di Arca Domas telah menodai kesucian agama dan leluhur orang Baduy. Tetapi pencuri itu tidak dihukum dengan julid atau praktik menyakiti orang sampai mati dengan ilmu gaib. Puun Yasih menghimbau orang yang menyimpan cawan dan kujang bermata 5 itu. Gerah waras, ulah kekeh dina poho nepi ka maot. Cepatlah sadar, jangan bersikukuh pada kealpaan sampai ajal tiba.
Ia menyatakan pusaka ibadah orang Baduy harus diambil kembali, dan ia yakin suatu hari di masa depan pusaka-pusaka itu dapat pulang ke Arca Domas, syukur-syukur di saat ia masih hidup.